Penting juga mungkin buat pemirsa untuk terus mengenali money personality sekaligus mungkin mengenali jenis instrumen investasi apa yang tepat sesuai dengan money personality kita ya, supaya kita juga nggak terjebak dengan iklan-iklan yang ada. Sekarang kan lagi hype banget ya gitu ya, jenis investasi A, jenis investasi B. Sementara mungkin kita nggak pernah mengenali nih, cuman ikut-ikut aja gitu kan. Nah, bagaimana saran dari Mas Akbar? Ya intinya sih belajar. Pasti kalau investasi saya nggak akan capek-capek yang ngingetin belajar dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini penting buat masa depan. Tapi ketika teman-teman ikut-ikutan, apalagi sekarang sudah zaman era keterbukaan informasi ya. Siapapun bisa memberikan saran investasi, mungkin kita juga ngefans sama dia atau gimana, kita nggak tahu apa sih reason dibalik yang dia nawarin itu, ternyata itu bukan pilihan yang tepat buat kita ya. Ya intinya pahami dengan baik lah instrumen investasi yang cocok buat teman-teman, dan pastikan teman-teman tuh berinvestasi sesuai juga, bukan hanya dengan melihat ini ya profil risiko, tapi juga dari jangka waktu investasinya itu sendiri. Oke, profil risikonya mungkin konservatif. Saya sama sekali ini nggak cocok dengan instrumen yang high risk high return. Tapi ya imagine kalau kamu pakai yang itu aja untuk jangka waktu yang panjang, kamu akan kalah dengan risiko inflasi di situ. Ya, sebagian kecil perlulah ada yang instrumen yang high risk-nya, ada juga, perlu juga gitu, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang moderate atau yang low risk di situ. Oke. Nah, kalau tadi Mas Akbar bilang kalau money personality ini kan sebenarnya hubungan kita dengan uang. Ya. Katakanlah gimana caranya biar kita tuh nggak terlalu sayang, nggak bucin terlalu bucin, tetapi nggak benci dan benci banget juga. Gimana caranya kita akan sampai di tahap kayak oke, kita secukupnya aja semuanya gitu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengenali tujuan finansial kita di situ. Kalau kita udah tahu ya 3 tahun lagi mau beli apa, 5 tahun lagi mau jadi apa, 20 tahun lagi mau pensiun seperti apa. Terus kita pengen simple, kita punya momongan, kita pengen anak kita sekolah di mana. Otomatis kita kan hidup kita terpetakan di situ. Kita tahu kemana larinya uang kita dan berapa yang kita butuhkan di masa-masa itu ya. Otomatis kita akan menabung juga dan akan membelanjakan juga. Jadi bukan yang pelit yang benar-benar nggak mau ngeluarin sama sekali, bukannya berarti jor-joran juga di situ. Jadi remnya di situ, di cita-cita, di tujuan finansial. Cita-cita, goals berarti. Kalau hidup nggak ada tujuan kan nggak bakal semangat juga ya. Jadi penting nih pemirsa menurut financial expert nih untuk bisa punya tujuan finansial ya. Tapi ngomongin soal money personality, mungkin untuk diri kita udah mengenali, tapi untuk di masa depan nih, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengajarkan atau menginfluence, memberikan pengaruh kepada anak kita, keturunan kita untuk bisa punya money personality yang paling oke lah. Kalau tadi kan Mas Akbar bilang, ya kalau dibilang paling baik ada baiknya, ada kurangnya, ya semuanya tergantung dari kondisi finansial, tujuan finansial, dan juga mungkin kondisi keuangan ya. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan pengaruh gitu kepada keturunan kita atau mungkin orang di sekitar kita, kayaknya ini yang paling ideal nih. Apakah memang kita harus memberi contoh atau memang ini sebenarnya persoalan disiplin aja sih kayaknya ujung-ujungnya gitu. Sebetulnya yang kalau ke anak paling gampang adalah mencontohkan sebetulnya. Bagaimana kita juga nggak serba nurutin gitu ya. Bayangin sekarang kalau nanti kalau kita punya anak tahun inilah gitu ya, ini udah era di mana uang itu nggak kelihatan gitu kan. Waktu dulu aja kita mungkin bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya kita jajan terus orang tua kita bayar pakai ATM, pakai kartu kredit, kok kayaknya uangnya nggak ada gitu. Papa kan uangnya nggak bisa habis dari situ. Sekarang uang udah nggak terlihat lagi, bahkan lewat ponsel aja, lewat bayar pakai kris dari situ bisa langsung pakai e-wallet kayak gitu ya. Intinya adalah dengan kita mencontohkan pola pengeluaran kita ya, konsumsi kita, bagaimana kita membelanjakan uang kita ke anak kita, itu juga bisa jadi salah satu hal yang baik untuk ngajarin anak seputar keuangan. Dan kalau untuk menabung mungkin kita juga bisa ajarin mengenai compound interest juga ya. Mungkin kesannya terlalu berat gitu, cuman sebetulnya gampang gitu. Kita kasihlah uang jajan ke dia berapa gitu, kalau memang nggak dibelanjakan nanti kita tambahin lagi berapa persen dari itu, kan sebenarnya simple gitu ya. Jadi the magic of compound interest itu sendiri ya, nanti dia lama-lama dia akan belajar, dia akan ngerti juga di situ. Dan biasakan ajar juga seputar menunda sebetulnya. Jadi bagaimanapun juga kalau investasi itu kan kuncinya adalah sabar ya gitu. Kalau kita nggak sabar ya bisa jadi kita cut loss atau kita cuma take profit, cuannya cuma sekian gitu. Ya mungkin dari kita ngasih permen 1, kalau kamu tunggu berapa hari lagi nanti kita kasih 2 gitu. Nggak dimakan permennya, apa kasih 2 kayak gitu.